Berbeda dengan apa yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan syarat yang memikat itu, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepala dan wajahnya yang lembut dan muda berubah menjadi wajah menakutkan dan puas. Meskipun Soyeon telah menanggung banyak ejekan selama 3 tahun terakhir, bahkan dia pun punya batas. Tindakan Nalan Yanran telah menginjak-injak sisa martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Soyeon. Melihat wajah kejam pemuda itu, Yanran melangkah mundur. Pemuda di sampingnya mengambil kesempatan itu untuk menghunus pedangnya dan menatap Soyeon dengan dingin. Giginya gemeretak, wajah Soyeon mengandung niat membunuh yang jelas. Tangannya mengepal dan di dalam pupil hitamnya api yang berkobar menyala. Yan-er, jangan bersikap kasar. Di puncak aula, Xiaozan terkejut dengan reaksi Soyeon dan buru-buru menenangkan Soyeon. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di pihak yang salah dari fraksi Misty Cloud. Meskipun tinjunya semakin mengepal, Soyeon menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan ringan. Perbedaannya adalah wajah garang yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Selama 3 tahun terakhir, Soyeon telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Hasilnya, Soyeon kini menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah ia telah belajar mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang benar-benar berbeda itu, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasa merinding. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna, maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Geye berpikir dengan serius dalam benaknya. Soyeon, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi kau tetap harus merelakan pernikahan ini. Perlahan-lahan menghembuskan nafas, Nalan Yanran menekan rasa takutnya dan menegangkan wajahnya. Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diizinkan oleh guruku. Pemimpin faksi dari faksi awan berkabut. Sambil mengerutkan bibirnya, Nalan Yanran berkata dengan sedikit rasa tidak berdaya. Kau dapat memahami bahwa kunjunganku hari ini sebagian merupakan paksaan. Namun kau harus memahami bahwa kenyataan itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu seharusnya tidak berarti banyak, kau harus memahami perbedaan di antara kita. Kita tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Soyeon melengkung menyeringai. Nona Nalan, kau harus mengerti. Di daratan Daoki, seorang wanita yang membatalkan pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Aku tidak peduli dengan rasa malu, tapi ayahku, dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaanmu hari ini, bagaimana kau mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao di masa depan? Bagaimana klan Xiao akan tetap bertahan di kota Wutan? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiaozan di ujung lorong. Dia tampak seperti baru saja menua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini agak sembrono dari pihakku. Jadi hari ini aku akan menarik kembali permintaanku untuk membatalkan pernikahanku untuk sementara waktu. Tapi kamu harus berjanji kepada aku sesuatu. Aku bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kau akan datang ke fraksi Misty Cloud dan menantangku. Jika aku menang, maka aku akan merilis pernikahan di depan semua orang. Dan pada saat itu kau akan melakukan ritual kedewasaan klanmu. Jadi bahkan jika kau kalah, kau tidak akan mempengaruhi ayahmu atau klan Xiao. Apakah kau mau menerima? Kalau aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayahku. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan menanggung malu karena kalah. Wanita ini terlalu kejam, gumam Soyeon dalam hatinya. Soyeon merasa tidak berdaya dan dia marah, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nona Nalan, bukannya kau tahu kondisi Yan-er? Bagaimana mungkin dia akan menantangmu? Menghinanya seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu?
Xiaozhan memukul meja dan berdiri dengan marah. Paman Xiaozhan, saat melepaskan ikatan pernikahan pasti ada yang bertanggung jawab. Kalau bukan karena kamu, aku pasti akan melepaskan ikatan pernikahan hari ini. Setelah itu, aku akan mengumumkan ke publik. Setelah beberapa kali dihalangi, Nalan Yanran juga marah dan berteriak dingin pada Xiaoyan. Karena kamu tidak ingin mencemarkan nama baik Paman Xiaozhan, terima saja tantangannya. 3 tahun atau sekarang, kamu bisa pilih yang manapun. Nalan Yanran, kamu tidak perlu bersikap angkuh dan sombong. Alasanmu membatalkan pernikahan ini adalah karena kamu berpikir bahwa aku, Xiaoyan, yang hampir lumpuh tidak sebanding denganmu yang seorang jenius. Maafkan aku karena mengatakannya dengan terus terang. Aku tidak peduli dengan hal lain milikmu. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat, aku mengakuinya. Tapi aku masih muda. Aku punya banyak waktu. Ketika aku berusia 12 tahun, aku adalah seorang dosa. Tetapi kamu, Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak dauki yang kamu miliki? Kamu benar, aku mungkin lumpuh sekarang. Tetapi karena aku menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, mengapa kamu pikir bahwa aku tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif itu, Xiaoyan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang mengira bahwa pemuda pendiam itu memiliki lidah yang begitu tajam? Mulut Nalan berkedut. Meskipun dia sangat kesal pada Xiaoyan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiaoyan adalah kebenaran. Meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang dosa saat dia berusia 12 tahun. Namun Nalan Yanran baru mencapai 8 duanki saat itu. Nona Nalan, karena kakek Nalan, aku akan memberimu beberapa nasihat. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Jangan berani-beraninya kau menindasku karena aku sekarang miskin. Kata-kata keras Xiaoyan membuat Nalan menegang. Benar-benar hebat. Jangan berani-beraninya kau menindasku karena aku sekarang miskin. Anakku tidak mungkin biasa-biasa saja. Di ujung aula, mata Xiaoyan berbinar-binar dan telapak tangannya yang berat menghantam meja. Sambil menggertakkan giginya dan menatap pemuda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah hingga kepalanya mulai terasa pusing. Nalan Yanran telah dimanja sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seorang yang seusia dengannya. Suaranya yang kekanak-kanakan naik satu nada lagi. Apa dasarmu mempermalukanku? Bahkan jika bakatmu sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, kamu sekarang lumpuh. Baiklah, aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari ketika kamu melampauiku. Pembatalan pernikahan hari ini aku tidak akan menyebutkannya lagi. Tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggumu di fraksi Mystic Cloud. Jika kamu punya nyali, tunjukkan padaku bagaimana kamu telah mengubah situasimu. Jika kamu mengalahkanku saat itu, maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu selama sisa hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian, lebih baik kamu mempersiapkan kontrak untuk membatalkan pernikahan kita. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiaoyan mengejek. Tidak akan butuh waktu 3 tahun. Aku tidak akan menginginkanmu, bahkan jika kau memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengabaikan wajah Yanran yang membeku dan berbalik. Dengan cepat berjalan maju ke sebuah meja, dia mengambil kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan menetes ke kertas dan akhirnya penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba tangan kanan Xiaoyan meraih sebilah pedang pendek di atas meja dan mengarahkan bilah tajam itu ke tangan kirinya. Begitu pedang itu siap, ia dengan kuat mengeluarkan darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berdarah menekan kertas putih itu meninggalkan bekas merah mencolok. Sambil mengambil kontrak itu dengan ringan, Xiaoyan tertawa. Tawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yanran, dia membanting kontrak itu ke atas meja. Jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa aku, Xiaoyan, sangat mengagumi seorang istri jenius. Kontrak ini bukan kontrak untuk melepaskan ikatan pernikahan, melainkan aku menceraikanmu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kau, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Xiao.
kau berani menceraikanku?" Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbelalak tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, bisa-bisanya diceraikan oleh orang cacat dari klan kecil. Kejadian yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Sambil menatap dengan ekspresi tercengang Nalan Yanran, Xiaoyan berbalik dan berlutut di depan Xiaozan. Dia berlutut dan bersujud dan tidak mengatakan apapun. Meskipun Xiaoyan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika kejadian itu menyebar, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang tiraninya untuk memaksa klan Xiao melepaskan pernikahan itu. Bagaimanapun, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Yanran, seorang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Xiaoyan memiliki keberanian untuk menceraikan seorang calon pemimpin fraksi dari fraksi awan berkabut. Karena itu, sebagai ayah Xiaoyan, Xiaozan mungkin harus menanggung ejekan yang tak ada habisnya. Melihat Xiaoyan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dirasakan putranya, Xiaozan tersenyum tak berdaya. "Aku percaya bahwa putraku tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan ada gunanya ketika fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi awan berkabut dan menebus rasa malu hari ini." Dengan mata yang sedikit basah, Xiaoyan melakukan keutuh berat lagi dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiaoyan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. "3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu." Bayangan pemuda itu tampak membentang sangat jauh. Jika dilihat, ia tampak sangat kesepian. Mulut kecil Nalan Yanran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiaoyan yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. "Karena tujuanmu sudah tercapai, silakan pergi sekarang." Melihat pemuda yang menjauh itu, meskipun wajah Xiaozan tanpa ekspresi, kedua tangannya di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat hingga jari-jarinya menjadi putih pucat. "Paman Xiao, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Jika kau punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan." Sambil membungkuk ringan kepada Xiaozan yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, Nalan juga tidak ingin tinggal lama. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu aula utama. Di belakangnya, gaya dan pemuda tampan itu segera mengikutinya. "Ambil bubuk pengumpul ki ini." Sambil melambaikan tangannya, Xiaozan melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Gaya segera menangkap kotak yang jatuh itu dan tersenyum pahit sambil meletakkan kotak itu di dalam cincinnya. "Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali tindakan Anda hari ini. Dan juga jangan berasumsi bahwa dengan dukungan fraksi Mystic Cloud, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun." Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis terdengar dari dalam aula. Langkah ketiganya terhenti dan mereka melirik ke sudut tempat suara itu berasal. Mereka mendapati seorang gadis berpakaian ungu tengah membalik-balik buku dengan perlahan. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan menyelimuti gadis itu dengan sempurna. Dari kejauhan, dia tampak seperti bunga teratai ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah merasakan tatapan dari ketiga orang itu, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku tua itu dan di dalam tatapan matanya yang seperti musim gugur, garis tipis api keemasan mengintip keluar. Melihat api tipis dari mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera marahi Nalan Yanran yang kebingungan dan pemuda itu. Mereka pun buru-buru pergi dari aula utama seolah-olah dia takut akan keselamatannya. Melihat tindakan Geye, kecuali beberapa orang, yang lainnya semua memiliki ekspresi kebingungan. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiaoyan yang frustasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang gudang klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang memperhatikan puncak gunung yang curam di kejauhan yang diselimuti kabut.
Di sana, di tengah kabut adalah pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jama yang terkenal. Di dunia ini, tanpa kekuatan, kau bahkan tidak bernilai sedikit pun seperti kotoran. Tapi setidaknya tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu yang bergerak naik turun, suara lembut dan mengejek diri sendiri dari pemuda itu bergema di puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menjabak rambutnya, Soyen menggigit bibirnya, membiarkan rasa darah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menguasainya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Sambil membuka tangan kirinya yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Soyen serak namun tegas. Nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat saat Soyen mengucapkan sumpahnya, tawa keriput dan aneh terdengar di telinganya. Wajah Soyen berubah dan segera berbalik. Dengan tatapan tajam, dia mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan bayangan apapun. Berhenti mencari, aku ada di jarimu. Tepat ketika Soyen mengira ia berhalusinasi, tawa aneh tanpa tujuan itu terdengar lagi. Mata Soyen menyipit dan pandangannya tertuju pada cincin hitam di tangan kanannya. Kau bicara? Sambil menahan debaran jantungnya, Soyen berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kau cukup tenang, tidak takut setengah mati. Dari dalam ring terdengar suara mengejek. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di cincinku? Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Soyen mengajukan pertanyaan penting. Siapa aku kau tak perlu tahu. Aku tak akan menyakitimu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Aku cukup beruntung. Aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak, aku mungkin masih tertidur. Persembahan? Soyen mengerjapkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin keluar dari mulutnya dengan susah payah. Daukiku menghilang. Kau yang melakukannya. Aku harus melakukan itu, nak. Jangan marah padaku. Soyen yang biasanya tenang dan kalem menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenangan dari ibunya, ia mencabut cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu lepas dari tangannya, pikiran Soyen akhirnya jernih. Dengan tergesa-gesa ia mencoba menangkap cincin yang melayang itu. Tetapi cincin itu telah melewati tebing, jatuh bebas menuruni gunung. Menatap cincin yang menghilang dalam kabut, Soyen tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya wajahnya kehilangan kebiadabannya dan menjadi tenang. Dia menepuk dahinya kesal. Dasar bodoh, terlalu sembrono. Menyadari bahwa penyebab penghinaan yang dialaminya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dikenakannya, tidak mengherankan jika Soyen bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing cukup lama, Soyen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia berdiri dan bersiap untuk kembali, tetapi matanya membelalak dan jarinya dengan gemetar menunjuk benda di depannya. Di depan Soyen ada cincin hitam pekat yang melayang di langit. Namun, yang paling mengejutkan Soyen adalah sosok keriput transparan di atas cincin itu. Nak, kau tidak perlu marah begitu kan? Aku hanya mengambil 3 tahun dogimu. Tetua yang transparan itu tersenyum pada Soyen yang tercengang. Mulut Soyen berkedut dan dia menahan amarahnya. Dia berkata, "Kakek, karena kamu bersembunyi di dalam cincin, maka kamu seharusnya tahu seberapa banyak rasa sakit yang telah kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil daukiku kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah kamu berpikir 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini?" Soyen mengerutkan kening, tetapi emosinya mulai tenang. Setelah amarahnya mereda, sedikit kebahagiaan menguasai Soyen. Karena dia tahu mengapa daukinya menghilang. Itu artinya bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar orang cacat yang telah diberikan oleh banyak orang kepadanya, Soyen merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali.
tetua yang menjijikan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal setelah hilang akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, seseorang akan lebih menghargainya. Sambil memutar pergelangan tangannya pelan, Soyan menghela nafas panjang dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, aku ingin tahu apakah kau berencana untuk tetap berada di dalam cincin untuk mencuri dogiku. Jika memang begitu, maka aku akan memintamu untuk mencari pemilik baru. Aku tidak sanggup untuk terus membesarkanmu. Orang lain tidak memiliki persepsi jiwa sekuat dirimu." Tetua itu mengelus jenggotnya. "Karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kau memberiku izin, aku tidak akan mengambil dogimu." Soyan memutar matanya dan mencibir tanpa berkata apa-apa. Dia sudah memutuskan. Terlepas dari apapun yang dikatakan tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. "Nah, apakah kau ingin menjadi kuat? Apakah kau ingin dihormati oleh orang lain?" Meskipun Soyan telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan orang tua itu, jantungnya mulai berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. "Aku sudah tahu mengapa dogiku menghilang, dan dengan bakatku, mengapa aku membutuhkanmu untuk menjadi kuat." Sambil menghela nafas kecil, Soyan berkata dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berhutang budi kepada orang misterius bukanlah langkah yang cerdas. "Nah, meskipun bakatmu cukup bagus, kau harus tahu bahwa kau sudah berusia 15 tahun, tetapi dogimu hanya di 3 Kurasa aku mendengar bahwa upacara kedewasaanmu tahun depan kan? Apakah kau pikir dalam setahun dengan bakat dan kerja kerasmu kau bisa mencapai 7 Ki? Selain itu, gadis yang kau janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat yang buruk. Kau ingin mengejar dan melampauinya? Itu tidak akan mudah." Wajah tetua yang penuh kerutan itu mekar seperti kerisan. "Jika kau tidak mengambil dogiku, apa kau pikir semua ini akan terjadi? Dasar bajingan tua." Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Soyan kembali muram dan ia mulai mengumpat. Setelah mengumpat, Soyan merasa sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak ia mengumpat, tidak akan ada pengaruhnya. Latihan dogi membutuhkan fondasi yang kuat. Dulu ketika ia berusia 4 tahun, ia membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai 9 Duan Dogi. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 Duan Dogi hanya dalam 1 tahun adalah hal yang sia-sia. Sambil mendesah putus asa, Soyan melirik tetua yang sok penting itu. Sudut mulutnya melengkung dan dia bertanya, "Apakah kamu punya solusi?" "Mungkin," jawab tetua samar-samar. "Jika kau membantuku mencapai 7 Ki hanya dalam waktu 1 tahun, maka aku akan memaafkanmu karena telah mengambil dogiku selama 3 tahun. Bagaimana?" Soyan berkata dengan nada bertanya. "Anak yang suka berkhayal," cibir tetua itu sembari tertawa. "Jika kau tidak bisa membantuku, mengapa aku harus berada di sisimu, orang yang tidak berguna? Kau harus mencari orang malang lainnya." Soyan yang tahu bahwa tetua yang transparan itu tidak bisa mengambil dogi dari orang lain secara acak, jadi dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi tersebut. "Kau bahkan mendekati seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini benar-benar membantumu tumbuh besar. Apakah rencanaku menjadi bumerang?" Gumam tetua itu dalam hatinya. Melihat Soyan yang pintar, tetua itu berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan tercengang. Soyan mengangkat bahunya dan berkata pelan, "Jika kau ingin aku tetap berada di sisimu, maka kau setidaknya harus memiliki ketulusan, bukan?" Dasar bocah yang bermulut tajam. "Baiklah, lagi pula aku memang butuh bantuanmu." Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah mengamati Soyan beberapa saat, senyum licik tersungging di wajahnya. Namun begitu senyum itu muncul, senyum itu menghilang dan si tetua merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan enggan, "Apakah kau ingin menjadi seorang alkemis? Ahli alkimia?" Mendengar perkataan tetua itu, Soyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Di
daratan Doki, semua orang ingin menjadi seorang alkemis. Tetapi apakah semudah itu menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang ketat. Tiba-tiba suara Soyan melemah dan dia mengangkat kepalanya. Apakah aku telah memenuhi persyaratan? Menikmati ekspresi terkejut sekaligus gembira yang ditunjukkan Soyan, tetua itu membelai jenggotnya perlahan. Setelah mengamati Soyan selama beberapa detik, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Meskipun kamu nyaris tidak lolos, aku berutang budi padamu. Terserahlah, aku akan menganggap ini sebagai balas budi." Melihat tetua yang enggan itu, Soyan mengira bahwa kakek tua itu berbohong tentang dirinya yang nyaris tidak lolos. Tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut. Meskipun dia gembira, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku lolos, alkemis harus diajari oleh alkemis lainnya. "Apakah kamu seorang alkemis?" ucap Soyan. Melihat wajah kecil Soyan yang mencurigakan, si tetua menegakkan tubuh dan dengan bangga berkata, "Ya, aku seorang alkemis." Sambil mengedipkan matanya, tatapan Soyan pada tetua itu menjadi cerah. Alkemis, sosok mereka benar-benar langka. "Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, Anda adalah seorang alkemis tingkat berapa sebelumnya?" Soyan menjilat bibirnya dan suaranya yang mudah dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Doki, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari yang rendah hingga yang tinggi. Tingkatan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah yaitu tingkat 1 hingga yang tertinggi tingkat ke-9. Raja Pilguho yang membuat bubuk pengumpul ki yang ditawarkan Nalan Nyantran adalah alkemis tingkat ke-6. Dan di dalam kekaisaran Jama, ia dapat dianggap sebagai alkemis terbaik. Tahap apa? Aku tidak ingat. "Hei nak, kamu ingin mempelajarinya atau tidak?" tanya si tetua dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. "Tentu saja aku mau." Soyan tidak ragu lagi dan buru-buru menganggukkan kepalanya yang kecil. Para alkemis bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi Misty Cloud diperlakukan dengan rasa hormat dan hormat. "Kau mau? Kalau kau mau, maka kau harus memberi hormat kepada gurumu." Tetua itu duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah tubuhnya. "Aku perlu memberi penghormatan kepadamu?" "Konyol, tidak memberi penghormatan dan masih berharap aku mengajarimu semua yang aku tahu. Kau sedang bermimpi." Tetua itu memutar matanya. Sepertinya tetua yang sok tahu itu benar-benar peduli dengan hubungan murid dan guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Soyan hanya bisa dengan hormat memberi penghormatan kepada yang lebih tua agar menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah melihat Soyan selesai memberi hormat, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya. Dalam suaranya sedikit keintiman muncul. "Namaku Yalau. Mengenai asal-usulku, kau tidak perlu tahu untuk saat ini agar kau tidak terganggu. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa Raja Pil hanyalah sampah di mataku." Sudut mulutnya berkedut. Soyan memperhatikan ekspresi riang tetua itu dan berpikir, apa-apaan orang tua ini? Raja Pilguho yang terkenal di kekaisaran Jama hanyalah sampah. Jika ini menyebar, seluruh kekaisaran Jama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Mengambil nafas pelan dan menahan rasa kagetnya, mata Soyan bergerak cepat. Dengan nada bercanda ia bertanya, "Guru, bagaimana Anda membantuku mencapai 7 Duan Ki dalam waktu 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir dokimu selalu menurun, dasar dokimu jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan doki, dasar adalah yang terpenting. Nanti kau akan dapat menemukan betapa banyak manfaat yang telah kau peroleh selama 3 tahun ini." Senyumnya Lau perlahan menghilang dan ia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Soyan tercengang. Dia tidak pernah diberitahu bahwa jika kekuatannya diambil akan membawa manfaat. "Lalu kapan kau akan mengajariku alkimia?" Soyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki doki dengan atribut api. Jadi, sebelum kamu menjadi seorang alkemis,
kamu setidaknya harus menjadi seorang dose dan mempelajari metode Doki dengan atribut api. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan bertanya sambil tertawa. Metode Doki atribut api. Guru, karena aku muridmu, kamu seharusnya memberiku metode Doki atribut api tingkat Tian kan? Mendengar itu, Yalao dengan marah memarahi Xiaoyan. Benarkah? Apakah menurutmu metode Ki tingkat Tian itu seperti kentang di dalam tanah? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kakek, karena aku sudah menjadi muridmu, kau tidak mungkin membiarkanku masuk ke klanku untuk mencari metode Doki kan? Metode Doki atribut api teratas klan kita hanya level Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiaoyan menunjukkan betapa tertekannya dia. Nak, aku guru, bukan orang tua. Mendengar kata-kata tidak sopan dari Xiaoyan, Yalao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak peduli untuk bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Karena kau muridku, aku tidak akan membiarkanmu berlatih metode-metode yang tidak bermutu. Metode-metode tingkat Tian, aku tidak memilikinya. Namun, aku punya metode yang jauh lebih kuat daripada metode tingkat Tian biasa. Apakah kau ingin mempelajarinya? Mata tua Yalao yang keruh tiba-tiba menjadi penuh konspirasi. Lebih kuat dari metode Doki tingkat Tian? Jantungnya berdetak cepat. Xiaoyan menelan ludah dan matanya yang hitam pekat terlihat sedikit harapan. Lalu, metode Doki tingkat berapa ini? Ucap Xiaoyan. Level Huang rendah. Tawar yang Yalao membuat wajah Xiaoyan menegang. Kakek, kau mempermainkanku. Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah pemuda yang tertekuk itu, Yalao mulai tertawa. Mampu membuat Xiaoyan yang tenang menjadi marah, dia merasa bangga. Apa yang aneh dengan metode Doki itu? Melihat wajah Yalao yang penuh ejekan, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berevolusi, ucap Yalao. Mata Xiaoyan membelalak dan tanpa berkedip. Xiaoyan menatap wajah Yalao, mencoba mencari tanda bahwa Yalao berbohong. Tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar metode Doki yang dapat berevolusi. Apa yang kau tahu? Daratan Doki sangat luas dan orang-orangnya aneh, dan banyak hal yang terjadi setiap saat. Dengan pikiranmu yang terbatas, kau bahkan belum pernah keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal yang mustahil namun sebenarnya mungkin, ucap Yalao. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum berkata, lalu apakah kamu pernah mendengar tentang metode Ki yang dapat berevolusi? Senyum Yalao menegang. Karena tidak ada yang seperti ini, metode Doki ini unik. Apa itu bisa berevolusi? Melihat wajah serius Yalao, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Itu bisa berevolusi. Yalao mengangguk dengan serius. Apakah kamu sudah mencobanya? Tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Tidak. Mendengar jawaban singkat tapi menyebalkan itu, dahi Xiaoyan mengeluarkan urat nadi. Dengan kedua tangannya terkepal erat, Xiaoyan mencoba menahan keinginannya untuk menghampiri dan meninju tetua itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana kau tahu itu bisa berevolusi? Begitulah penjelasannya pada metode Ki, ucap Yalao. Benarkah ada metode Ki yang seperti itu? Alis berkerut Xiaoyan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah kau membiarkanku melihatnya? Melihat Xiaoyan yang penasaran, mulut Yalao terbuka, tetapi yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiaoyan. Sudahlah, tidak ada gunanya jika kau melihatnya sekarang. Jadi, mengapa kau tidak menjadi dose terlebih dahulu sebelum aku memberikannya padamu? Tangan Xiaoyan yang terulur terhenti sejenak dan setelah ujung mulutnya berkedut beberapa saat, dia mengucapkan dua kata, kau kejam. Sambil tertawa riang, Yalao mengabaikan tatapan marah Xiaoyan dan berkata, misi kita saat ini adalah meningkatkan Dokimu hingga 7 tuan dalam waktu 1 tahun. Xiaoyan menekan rasa ingin tahu dan amarahnya terhadap metode Doki dan bertanya dengan gigi terkatup. Bagaimana kamu akan melakukannya? Yalao berkata dengan wajah serius.
Ketika seseorang mulai melatih doki, fokus utamanya adalah membangun otot dan memperkuat jalur ki internal sehingga mereka memiliki fondasi untuk mewujudkan doki di dalam tubuh mereka. Karena orang seusiamu memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dibentuk, kamu perlu menjalani proses pelatihan selangkah demi selangkah dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan latihanmu atau di masa depan ketika dokimu menjadi lebih kuat, jalur ki internalmu tidak akan mampu menahan kekuatan doki yang mendorong melalui jalur tersebut dan jalur kimu akan meledak atau akan menyebabkan kematianmu. Xiaoyan mengetahui hal ini sebagaimana Yalao karena selama 3 tahun ia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali ia mencoba untuk memaksa memasukkan doki ke dalam tubuh Xiaoyan. Tetapi setiap kali pada detik-detik terakhir ia akan berhenti sehingga Xiaoyan tahu taruhannya. Yalao melirik Xiaoyan yang tenang dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kau berbeda. Fondasi internalmu sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu. Dan sejak itu karena kepribadianmu yang tegas, kau tidak pernah berhenti melatih kimu. Oleh karena itu, fondasimu saat ini, aku dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi, kamu ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih kiku? Seperti Bill, ucap Xiaoyan yang bertanya. Cukup banyak, namun dengan keteguhan jalur ki milikmu saat ini, kau tidak akan mampu menahan kekuatan Bill apapun yang melewati jalur kimu. Bahkan bubuk pengumpul ki yang sederhana pun tidak akan dapat kau gunakan. Serbuk pengumpul ki yang sederhana. Xiaoyan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, bubuk pengumpul ki akan dihargai sangat tinggi. Namun bagi gurunya, bubuk pengumpul ki ini menjadi hal yang paling sederhana. Perbedaan antara keduanya membuat Xiaoyan tercengang. Lalu apa rencanamu? Xiaoyan menarik napas dalam-dalam lalu kembali mengernyitkan alisnya. Karena Bill terlalu ganas dan dapat melukai jalur kimu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yalao tersenyum dan berkata, besok siapkan untukku 3 batang lengkap rumput biru berdaun ungu. Di mana semakin tua mereka, itu akan semakin baik. Dan juga aku butuh 2 batang bunga pencuci tulang. Usianya tidak masalah. Aku juga butuh inti monster dengan atribut kayu level 1. Ini semua adalah material kelas rendah, jadi kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Seseorang datang, aku akan kembali ke cincin. Juga jangan biarkan orang lain tahu tentang keberadaanku, termasuk keluarga terdekatmu. Setelah mengabaikan itu, Yalao mengabaikan Xiaoyan yang tertegun dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiaoyan. 3 batang rumput biru berdaun ungu, 2 batang bunga pencuci tulang, inti monster atribut kayu. Kakek, apa kau yakin itu benar? Apa kau pikir aku ini seorang pangeran kerajaan? Semua ini jika ditotal harganya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung sampai-sampai aku tidak makan dan tidak pernah menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, aku hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiaoyan menunjuk cincin yang tidak bergerak itu dan mengumpat. Itu masalahmu sendiri. Orang lain pasti menginginkan cairan bergiziku. Tapi yang kuminta hanyalah agar kau mendapatkan uang untuk bahannya. Dan kau sudah menangis karenanya. Tawa mengejek Yalao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Sialan, barang-barang yang dibuat oleh para alkemis hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Xiaoyan tertawa tak berdaya. Uang sakunya setiap bulan hanya 20 koin emas. Jumlah ini sama sekali tidak sedikit. Cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil yang normal selama setahun penuh. Namun, uang yang dimilikinya hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yalao. Inilah perbedaan antara para alkemis dan orang lain. Sepertinya aku harus meminjam dari seseorang. Sambil mendesah pelan, Xiaoyan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya kembali ke wajah tenangnya yang biasa. Menoleh ke arah jalan setapak di atas gunung, dia bisa melihat sosok ungu yang sedang mendekati gunung seperti roh.